Shalom beloved people, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Mari kita buka kitab kita dari Yosua pasal 24 ayat 13. Dikatakan demikian, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version, ayat ini dengan jelas menunjukkan sesuatu yang kurang nampak dalam bahasa Indonesia. Dikatakan dalam bahasa Inggris, "And I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye did not build, and ye dwell in them, of the vineyards and olive yards which ye planted not, do ye eat." Di sini nampak bahwa sebenarnya Tuhan berkata, aku telah memberikan kepadamu. I have given you. I have given you. Aku telah memberikan kepadamu. Dan bukan sekedar berkata, aku berikan kepadamu. Negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Dan kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Tuhan sangat ingin memberkati kita, dan bahkan lebih daripada kita ingin diberkati, Tuhan begitu rindu memberkati kita. Faktanya, begitu rindunya Tuhan untuk kita menikmati kelimpahan daripadanya, sehingga dalam pandangannya memberikan kepada kita jauh lebih banyak dari yang kita minta atau pikirkan, sesungguhnya adalah sesuatu yang sudah selesai, sudah diberikan oleh Tuhan, sudah diputuskan, dan bukan lagi sesuatu yang masih harus dipertimbangkan. Perkataan Tuhan tadi menyatakan bahwa aku telah memberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, kita perlu memperhatikan bahwa Tuhan tidak berkata aku akan atau aku mungkin memberikan. Jadi artinya, hal ini bukan bisa terjadi, bisa tidak, bukan. Tapi perhatikan bahwa Tuhan tadi berkata, aku telah memberikan. Yang artinya, berkat itu sesungguhnya sudah terjadi, sudah diberikan, sudah diputuskan, sudah diberikan kepada kita. Hanyalah soal waktu saat kita menangkap pewahyuan mengenai apa yang kita sudah miliki lewat pekerjaan Yesus yang sudah selesai, membuat apa yang kita sudah miliki itu dapat kita lihat manifestasinya dalam hidup kita. Seorang saudara menyaksikan bagaimana dia butuh membeli sebuah mobil, namun dia hanya memiliki setengah dari biaya yang dibutuhkan. Dia terus menghitung dan menyusun strategi, tetapi jumlah uang yang dibutuhkan tetap tidak bisa terpenuhi. Sampai akhirnya dia berhenti berusaha menyusun strategi sendiri, menyerahkan segala kekhawatirannya, dan menyatakan keinginannya kepada Tuhan sesuai 1 Petrus 5 ayat 7 dan Filipi 4 ayat 6. Dan dia bersandar pada Tuhan dan beristirahat dalam iman kepada kasih sayang Tuhan kepadanya, serta kemampuan Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhannya menurut kekayaan Tuhan sendiri sesuai Filipi 4 ayat 19. Beberapa minggu berlalu dan Tuhan membuat saudara ini dapat membeli sebuah mobil yang usianya 2 tahun lebih baru dari yang dia harapkan semula, dan dengan harga pas sesuai dengan uang yang ada di tangannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, karena pekerjaan penebusan Yesus yang sudah selesai, yang kita sudah pelajari minggu lalu, Anda dan saya telah diberkati dengan berlimpah-limpah dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita mempercayai hal ini, ataukah kita masih saja tanpa sadar berusaha menambahkan sesuatu kepada pekerjaan Yesus yang sudah selesai itu, sebelum kita dapat meyakini bahwa sungguh berkat itu sudah diberikan dan sudah kita miliki karena Yesus. Apakah kita masih tanpa sadar berpikir, kalau saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, mempersiapkan ini, barulah saya dapat lebih yakin bahwa pastilah apa yang saya harapkan itu sungguh akan menjadi milik saya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, karena pekerjaan Yesus sudah Dia selesaikan dengan sempurna, Allah sudah memberkati kita di dalam Kristus. Dan karena itu, segala berkat apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, itu sebenarnya sudah menjadi milik kita. Kita dapat dan sudah seharusnya memiliki ekspektasi positif akan segala berkat dan penyediaan supranatural dari Bapa Sorgawi kita. Yesus sudah mengambil tempat kemiskinan dan kekurangan kita di kayu salib. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam Kristus kita tidak miskin lagi. Kita sudah diberkati, sudah kaya, dan sudah berkelimpahan. Inilah pewahyuan yang perlu kita tangkap, perlu roh kita tangkap, dan iman kita perlu menggenggam hal ini. Jadi berhentilah melihat kepada segala kekurangan yang ditunjukkan oleh situasi natural di sekeliling kita. Alihkan pandangan kepada salib Yesus dan katakan, karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai, saya dapat percaya dan memiliki ekspektasi yang pasti bahwa saya berjalan dalam hidup ini dipenuhi dengan segala berkat dan kelimpahan dari Bapa Sorgawi saya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, apakah hal ini sedemikian sederhananya? Kalau begitu izinkan saya mengambil waktu sejenak untuk menunjukkan apa yang firman Tuhan katakan, untuk semakin menguatkan kepercayaan Anda. Roma 1 ayat 7 berkata, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris dikatakan, kasih karunia bagi kamu.
Dalam bahasa Indonesia dikatakan kasih karunia menyertai kamu. Dalam bahasa Inggris tadi, kasih karunia bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat seseorang menumpang pesawat di kelas bisnis atau first class, awak kabin akan memberikan pelayanan first class juga kepadanya. Mereka akan sering bertanya, apakah semuanya sudah oke, Pak? Atau Bu, mereka akan menanyakan apakah Anda ingin membaca majalah dan majalah apa yang ingin Anda baca supaya mereka dapat menyediakannya. Mereka akan segera menyediakan selimut jika Anda merasa dingin. Mereka juga akan menyajikan makanan yang terbaik yang ada dalam perjalanan itu kepada penumpang first class tadi. Pada dasarnya sesungguhnya bisa dikatakan secara sederhana, penumpang first class itu menerima perlakuan yang sangat diistimewakan dibanding mereka yang terbang di kelas ekonomi. Sungguh seolah para awak kabin itu pilih kasih dan memperlakukan para penumpang first class dengan sangat berlebih-lebihan. Kasih karunia Tuhan dari bahasa aslinya diterjemahkan bebas sebagai kebaikan yang diberikan, walau tidak layak, tidak diusahakan, dan tidak pantas diterima oleh orang yang menerimanya. Sekali lagi, kebaikan yang diberikan, walau tidak layak, tidak diusahakan, dan tidak pantas diterima oleh orang yang menerimanya. Dengan kata lain, salah satu arti dari kasih karunia adalah diperlakukan dengan sangat diistimewakan dan dengan sangat berlebih-lebihan. Kalau kita kembali berpikir mengenai penumpang first class tadi, kita tentu akan berpikir, pantas saja mereka mendapat perlakuan seperti itu. Mereka telah membayar tiket dengan harga yang berkali-kali lipat dari penumpang kelas ekonomi. Tapi bagaimana dengan kita yang masih seringkali gagal dan sangat kurang mampu untuk membayar harganya, untuk dapat diberkati dengan berlimpah-limpah, layaknya orang yang diperlakukan dengan sangat diistimewakan dan dengan sangat berlebih-lebihan di kelas first class tadi. Disinilah banyak anak Tuhan tergelincir imannya. Masalahnya sederhana, mereka memandang kepada diri sendiri dan bukan kepada Yesus. Kasih karunia yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah dapat kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya namanya kasih karunia. Dia diberikan lewat Kristus. Kasih karunia itu menyebabkan kita diberkati dengan berlimpah-limpah, layaknya orang yang diperlakukan dengan sangat diistimewakan dan dengan sangat berlebih-lebihan. Bukan karena kita mampu membayarnya, tetapi karena Yesus Kristus telah membayarnya dengan lunas di kayu salib. Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Garis bawahi, telah mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat ini secara sederhana mengatakan bahwa segala kekayaan Allah di sorga sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, karena Kristus sudah membayar lunas harganya, maka segala kekayaan Allah di sorga sudah lunas dibayar untuk diberikan seluruhnya kepada kita. Sekali lagi saya katakan perlakuan berlebihan dan sangat diistimewakan ini sudah dibayar tiketnya oleh Yesus untuk kita. Hari ini Tuhan mau Anda dan saya tahu dengan pasti bahwa tiket first class kasih karunia Allah sudah dibayar lunas Yesus untuk kita. Allah Bapa kita mau kita tahu bahwa segala perlakuan istimewa dan berlebihan itu semuanya Dia berikan kepada kita. Bukan karena kita layak menerimanya, melainkan karena Yesus, satu-satunya yang layak menerima semuanya itu, telah membayar lunas harga untuk kita diperlakukan seperti itu. Dan Allah mau kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri, tapi bergantung sepenuhnya kepada Kristus dan mempergunakan dengan maksimal segala benefit, segala keuntungan yang ada di dalam tiket first class yang sudah dibayarkan Yesus untuk kita itu. Tuhan juga ingin Anda tahu bahwa perlakuan istimewa itu dapat semakin bertambah Anda nikmati dalam hidup Anda. Bukan karena Anda bertambah layak menerimanya, sebab semuanya sudah lunas dibayar di dalam tiket penebusan Yesus. Caranya untuk Anda dapat menikmati perlakuan istimewa yang semakin bertambah itu adalah dengan Anda bertambah pengetahuan mengenai segala keuntungan atau benefit yang sudah termasuk di dalam tiket first class kasih karunia Allah. 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hal ini sederhana sebenarnya. Anda tidak akan dapat menikmati benefit yang sebenarnya sudah terkandung di dalam tiket yang Anda miliki jika Anda tidak mengetahui bahwa benefit itu sebenarnya sudah termasuk di dalam tiket yang sudah dibayar itu. Jadi walau Yesus sudah membayar lunas tiket itu, Anda tetap tidak memiliki keberanian percaya untuk menikmati benefit yang sudah Anda miliki di dalam tiket Anda itu. Saya teringat dengan sebuah kisah yang pernah diceritakan kepada saya mengenai sebuah keluarga dari sebuah kampung yang terpencil yang naik sebuah kapal dalam perjalanan ke seberang pulau. Keluarga ini tidak mengetahui apa saja yang sudah lunas dibayar dan termasuk di dalam tiket kapal mereka. Akibatnya, setiap jam makan, mereka melihat orang berbondong-bondong masuk ke sebuah ruangan besar. Nah, di sana mereka melihat orang-orang itu duduk di meja-meja makan dan menikmati hidangan yang disajikan kepada mereka. Tetapi keluarga ini hanya melihat dari luar ruang makan lewat jendela-jendela besar yang ada. Nah, mereka tidak berani masuk dan makan di dalamnya karena ruangan makan itu kelihatan mewah dan makanan yang dihidangkan terlihat mahal. Itu terjadi selama 3 hari berturut-turut sampai akhirnya mereka tidak tahan lagi. Dengan takut-takut, mereka menghampiri petugas yang menjaga pintu ruang makan. Nah, mereka bertanya, apakah mereka boleh membeli makanan di sana karena tidak ada lagi yang menyediakan makanan di kapal itu. Tapi karena uang mereka hanya sedikit, mereka menanyakan apakah mereka boleh membayarnya dengan jasa mereka, mencuci piring atau membersihkan kapal. Tentu saja hal selanjutnya agak menyedihkan.
Dan sekaligus agak menggelikan, sebab petugas yang ditanya itu terlihat kaget dan segera menanyakan tiket mereka. Dan ketika keluarga ini memperlihatkan tiket mereka, petugas itu langsung mempersilahkan mereka masuk dan menyediakan makanan bagi mereka sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya seluruh biaya untuk keluarga itu makan 3 kali sehari sepanjang perjalanan dengan kapal itu sudah lunas dibayar di dalam tiket yang mereka miliki. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apakah kita mendengar apa yang sedang dikatakan Roh Kudus kepada kita lewat kisah ini? Apa yang menjadi masalahnya di sini? Apakah makanan itu belum menjadi milik mereka? Apakah makanan itu belum lunas dibayar? Apakah makanan itu belum termasuk dalam tiket mereka? Tidak, tidak, dan sekali lagi tidak. Makanan itu sudah mereka miliki, karena sudah termasuk dalam harga tiket yang sudah mereka bayar. Namun mereka tidak memiliki keberanian percaya untuk mengambil dan menikmati apa yang sudah mereka miliki itu. Mengapa mereka tidak berani mengambil makanan yang sudah termasuk di dalam tiket mereka yang sudah lunas itu? Jawabannya, karena mereka tidak tahu bahwa tiket yang mereka sudah bayar lunas itu sudah termasuk dengan pembayaran untuk makan mereka 3 kali sehari selama dalam perjalanan di kapal laut itu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini entah berapa banyak anak-anak Tuhan yang masih mengemis-ngemis pada Tuhan untuk memberikan berkat kepada mereka seolah Tuhanlah yang menahan-nahan berkat mereka. Mereka tidak tahu bahwa justru Tuhanlah yang telah membayar lunas tiket first class mereka lewat Kristus supaya mereka dapat menikmati perlakuan istimewa dan berkat berlebih-lebihan sepanjang hidup mereka. Ketidaktahuan telah menyebabkan mereka menjadi seperti orang-orang yang tidak punya tiket. Walaupun punya sebenarnya. Kalaupun mereka menyadari bahwa mereka sudah memiliki tiket yang dibayarkan oleh Kristus, mereka bersikap seperti orang-orang yang memiliki tiket cuman kelas ekonomi. Mereka tidak berani mengharapkan mendapat perlakuan yang istimewa atau berkat yang berlebih-lebihan dari Bapa Surgawi layaknya tiket first class. Mereka tidak memiliki keberanian untuk percaya bahwa mereka akan diistimewakan oleh Bapa, bahwa mereka akan diperlakukan dengan sangat-sangat berlebih-lebihan dengan segala kebaikan Bapa. Mereka tidak berani percaya bahwa mereka akan diperlakukan dengan begitu istimewa dan diberkati berlebih-lebihan oleh Tuhan. Sebab mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai segala benefit yang sebenarnya sudah mereka miliki di dalam tiket first class yang sudah dibayarkan Yesus untuk mereka. Jadi, bukannya dengan keberanian percaya mengklaim apa yang sudah menjadi milik mereka, anak Tuhan ini malahan menjadi seperti keluarga di kapal tadi, yang bukannya dengan berani menghampiri konter tempat mengambil makanan, dan mengambil dengan berani makanan yang sudah termasuk dalam tiket mereka, tapi malahan dengan ragu-ragu menanyakan apakah makanan itu boleh mereka bayar dengan jasa mereka mencuci piring di kapal itu. Apakah kita masih seperti itu? Berusaha menawarkan jasa kita, kebaikan kita, perbuatan saleh kita sebagai penukar untuk memperoleh kebaikan Tuhan. Kalau kita belum menyediakan jasa, kesalehan dan perbuatan kita itu, kita belum berani percaya bahwa kita akan diberkati. Dan sekalipun kita mungkin berani percaya kita diberkati, kita tidak berani percaya kita akan diberkati dengan istimewa atau diistimewakan oleh Tuhan dengan segala berkat yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kita dapat dengan penuh keberanian percaya menghampiri tahta kasih karunia dan mengambil semua yang sudah dibayar lunas oleh Yesus dalam tiket first class kita. Semua perlakuan istimewa dari Allah dan segala berkat yang berlebih-lebihan dari perbendaharaan sorganya yang mulia. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita mengetahui apa saja yang sudah termasuk dalam tiket first class yang sudah dibayar lunas oleh Yesus bagi kita di kayu salib. Yang sudah, karena Yesus sudah bayar lunas, sudah menjadi milik kita yang pasti. Sudah pasti adalah milik kita. Itu adalah hak penuh kita. Kita perlu mengetahui semua benefit yang sudah Yesus bayar bagi kita dalam tiket first class kasih karunia Allah itu. Semakin kita mengetahui, semakin kita dapat menikmati apa yang memang sudah menjadi milik kita di dalam Kristus itu. Semakin kita mengetahui, semakin kita memiliki keberanian percaya untuk mengambil apa yang memang sudah menjadi milik kita. Untuk dengan pasti, dengan yakin, meyakini, mempercayai bahwa memang itu adalah milik saya, itu sudah di tangan saya, itu sudah diberikan oleh Allah, itu sudah menjadi milik saya. Meyakini, bahkan sebelum melihatnya secara kasat mata, kita sudah begitu yakin bahwa perlakuan istimewa dan berkat berlebihan itu sudah di tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semakin kita mengetahui, semakin kita memiliki keberanian percaya untuk mengambil apa yang memang sudah menjadi milik kita, karena sudah lunas dibayar Yesus dalam tiket first class kasih karunia Allah bagi kita itu. Sekali lagi saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Dalam bahasa Inggris, dilipat gandakan kepadamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Semakin kita mengetahui apa yang sudah disediakan Allah bagi kita lewat Kristus, semakin kita memandang Kristus dan kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Dia mau melakukan segala yang telah dilakukannya itu bagi kita. Semakin kita memiliki keberanian untuk percaya dan mengakui bahwa sungguh kasih karunia Allah ada atas kita. Kita sudah memiliki tiket first class perlakuan istimewa dari Tuhan dan berkat-Nya yang berlebih-lebihan. Dan semakin pula kita akan melihat segala kebaikan-Nya itu bekerja bagi kita dan melimpahi hidup kita. Jadi, kalau Anda seorang dokter, Anda akan mendapati bahwa pasien-pasien akan lebih menyukai dan memilih untuk berobat kepada Anda. Karena Anda akan memiliki pasien jauh melebihi yang dapat Anda tangani karena perlakuan istimewa first class dari Tuhan bekerja pada Anda.
Atau apabila Anda adalah seorang bisnismen, Anda akan mendapati banyak orang akan lebih memilih untuk berbisnis dengan Anda. So, mereka merasa nyaman dengan Anda dan mereka merasa sejahtera berbisnis dengan perusahaan Anda karena perlakuan istimewa first class dari Tuhan bekerja pada Anda. Hingga akhirnya Anda akan kebanjiran dengan pesanan, bahkan lebih daripada yang Anda dapat tangani, sehingga Anda memerlukan rencana untuk mengembangkan usaha Anda. Apa yang terjadi? Perlakuan istimewa Tuhan yang terjadi. Mengapa itu terjadi? Karena tiket first class-nya sudah dibayar Yesus buat Anda. Haleluya. Jadi kalau orang nanti bertanya pada Anda, apa yang sedang terjadi di sini? Anda dapat berkata, ini kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dilipat gandakan kepada kami. Haleluya. Ingat, yang membayar tiket first class kasih karunia Allah itu adalah Yesus. Sehingga perlakuan istimewa dan berlebih-lebihan dari Tuhan itu memang sungguh adalah kebaikan yang diberikan, walau tidak layak, tidak diusahakan, dan tidak pantas diterima oleh orang yang menerimanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebelum kita menerima dua berkat, saya akan berdoa untuk segala kebutuhan Anda dan untuk semua yang sakit. Oleh sebab itu, mari pejamkan mata, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Anda yang sakit, arahkan hatimu kepada Yesus. Apapun sakit penyakitmu, Anda tidak membutuhkan manusia. Yesus akan menyelesaikan semuanya. Kalau iman Anda ada pada Yesus, Anda pasti sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan pada tubuh orang-orang ini untuk membuat mereka berpikir seolah-olah mereka masih sakit, seolah-olah firman Tuhan tidak berlaku, tidak bekerja atas mereka, dan menyingkir dari mereka. Dalam nama Yesus, aku hancurkan segala kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, pemulihan sempurna, kesembuhan ilahi yang sempurna. Dalam nama Yesus. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan apapun, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari umat Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan pastikan segala suplai supranatural surga sampai kepada setiap anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, setiap kebutuhan mereka dipenuhi oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Angkat sekali lagi kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan kepada Tuhan hatimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Karena Yesus Kristus telah lakukan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupnya. Ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat padamu dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.